Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Marsiana Mindur, NIM 2018-270-556. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pattaya atau Replika Peta Budaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada tema 7 kelas 4 sekolah dasar pada SD Karawangkalo di Desa Wangka. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya. Pada hakikatnya, pendidikan memiliki faktor utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan dapat menjadikan suatu nilai kehidupan yang digenggam kuat manusia sebagai landasan kelangsungan kehidupan di masa depan. Pendidikan merupakan kunci utama peserta didik agar menentukan dan mengembangkan segala potensi diri dalam diri manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam bermasyarakat. Pendidikan mempunyai suatu tujuan, dan tujuan pendidikan secara nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada SD Karawangkalo, peneliti mendapatkan informasi bahwa SD Karawangkalo sudah memiliki fasilitas yang cukup lengkap, salah satunya yaitu peta Indonesia. Namun, sarana tersebut belum digunakan secara maksimal karena hanya berupa beberapa guru saja yang menggunakannya. Hasil wawancara dengan guru kelas 4 menyatakan bahwa guru masih terpaku pada buku saja pada pembelajaran tematik, sehingga siswa tampak kurang tertarik saat melakukan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan guru yang memiliki banyak tanggung jawab sehingga tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan media pembelajaran yang lebih kreatif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pattaya atau Replika Peta Budaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada tema 7 kelas 4 sekolah dasar pada SD Karawangkalo di Desa Wangka. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan media Pattaya atau replika peta budaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada tema 7 kelas 4 sekolah dasar pada SD Karawangkalo di Desa Wangka. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan media Pattaya atau replika peta budaya untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada tema 7 kelas 4 sekolah dasar pada SD Karawangkalo di Desa Wangka. 1.4 Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi lembaga. Bagi lembaga dibagi atas dua bagian, yaitu A. Bagi akademik, B. Bagi sekolah. Yang kedua, bagi siswa. Bagi siswa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik. Yang kedua, membantu mempermudah dalam memahami materi pembelajaran dan mencapai kompetensi. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dan daya tarik peserta didik terhadap pelajaran tematik. Yang ketiga, bagi guru. Diharapkan menjadi acuan dan alternatif mengenai penggunaan media dalam pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran tematik lebih efektif dan menyenangkan. Yang keempat, bagi peneliti.
sebagai wadah untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi dan kepekaan terhadap masalah pembelajaran, serta dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan melalui penggunaan media pembelajaran replika peta budaya di dalam kelas. Bab 2 Pembahasan 2.1 Media Pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima tersebut, bahwa materi yang disampaikan yakni pesan pembelajaran, bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu terjadinya proses belajar. 2.2 Fungsi media. Dalam proses belajar mengajar, fungsi media menurut Sutjana. Yang pertama, penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan guru. Yang ketiga, media dalam pengajaran. Penggunaannya bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 2.3 Hasil belajar kognitif. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan mahasiswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. 2.4 Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu subtema atau topik pembahasan. Menurut Mulyadin, pembelajaran tematik terpadu dipilih pada proses pembelajaran tingkat sekolah dasar karena memiliki karakteristik menarik untuk pengembangan pembelajaran peserta didik. Dengan pembelajaran tematik, kegiatan belajar mengajar siswa tidak akan membosankan. Kegiatan belajar mengajar akan lebih menyenangkan dengan pembelajaran tematik dan media pembelajaran yang menarik. 2.5 Kerangka berpikir. Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, media pembelajaran yang ada di sekolah masih jarang digunakan oleh guru. Maka dari itu dikembangkan media petaya supaya terciptanya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Penggunaan media pembelajaran di tema 7 subtema 1 untuk siswa kelas 4 sekolah dasar pada SD Karawangkalo Desa Wangka hanya menggunakan gambar-gambar yang sederhana, juga masih berpatokan pada buku. Akibatnya siswa kurang aktif, kurang antusias, dan tidak adanya peningkatan pemahaman siswa. Perlu dikembangkan pembelajaran yang menarik dalam nuansa permainan karena karakteristik siswa sekolah dasar masih ingin bermain dalam nuansa belajar. Bagan kerangka berpikir. Yang pertama, media jarang digunakan sehingga siswa kurang memahami materi yang dijelaskan. Hasil belajarnya sangat rendah. Yang kedua, ada produk replika peta budaya dalam meningkatkan hasil belajar. Solusinya yang ditawarkan dengan mengembangkan media replika peta budaya pada materi 7. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Pendekatan penelitian. Data kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan dan saran dari ahli materi, ahli media, guru, dan respon siswa. Data kualitatif ini diperoleh pada proses validasi produk dan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan revisi produk yang dikembangkan. 3.2 Variabel dalam penelitian ini adalah: yang pertama, ada media pembelajaran; yang kedua, fungsi media; yang ketiga, hasil belajar kognitif; dan yang keempat, pembelajaran tematik. 3.3 Lokasi penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan pada SDK Rawangkalo di Desa Wangka. 3.4 Uji coba produk. Desain yang pertama ada desain uji coba dan yang kedua subjek uji coba. Yang 3.5 Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan dan saran dari ahli materi, ahli media, guru dan respons siswa. Data kualitatif ini diperoleh pada proses validasi produk dan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan revisi produk yang dikembangkan. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa skor penilaian dari produk yang dikembangkan, skor lembar validasi, penilaian siswa, dan nilai tes hasil belajar. Data kuantitatif ini dijadikan penentuan kualitas produk yang dikembangkan. 3.6 Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik tes dan teknik non-tes. 3.7 Teknik analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis kemudian digunakan untuk merevisi media pembelajaran yang dikembangkan sehingga diperoleh media pembelajaran replika peta budaya yang layak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu valid, praktis, dan efektif. Yang berikut teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis kevalitan, yang kedua, analisis kepraktisan, dan yang ketiga, analisis keaktifan. Sekian dan terima kasih.